Halo teman-teman. Republik Turki adalah negara lintas benua, sebagian besar terletak di Asia Barat dan sebagian kecil di Eropa Tenggara. Ini mencakup area sekitar 783.500 km persegi, dengan perkiraan populasi 84,4 juta. Selama bertahun-tahun, itu dianggap sebagai salah satu negara paling strategis di dunia. Artinya, jika ada masalah, banyak negara yang akan terkena dampaknya. Jadi apa membuatnya begitu penting? Pertama, Turki memiliki wilayah yang terbentang 1.600 km dari barat ke timur, yang merupakan jembatan darat antara Eropa dan Asia. Secara historis, itu telah berulang kali menjadi rute untuk mengangkut senjata penjajah. Dan juga berkali-kali menjadi tempat menghalangi jalan pasukan asing. Selama krisis pengungsi baru-baru ini, Turki memainkan peran dalam menahan wabahnya di Eropa. Dan orang-orang Eropa sangat berterima kasih kepada mereka. Meski bukan negara yang memiliki banyak sumber daya minyak dan gas, namun Turki merupakan titik transit energi yang penting bagi banyak negara di Eropa dan dunia. Dan ada pipa gas dari Rusia ke Eropa Tenggara, selesai Januari 2020. Dan sistem perpipaan dari Azerbaijan ke Italia, selesai tahun 2020. Selain itu, juga merupakan negara yang banyak mengimpor minyak dari Timur Tengah, melalui sistem perpipaan. Kemudian ekspor ke Eropa dan banyak negara lainnya. Pada 2019, minyak bumi olahan menjadi produk ekspor terbesar kedua di Turki, setelah mobil, dengan nilai 3,7 miliar dolar. Jika ada faktor yang mengganggu transit sumber daya energi melalui negara ini, maka akan langsung mempengaruhi harga energi di dunia. Selanjutnya, Turki adalah pemilik selat alami Bosporus dan Dardaneles, yang menghubungkan Laut Hitam dengan Laut Aegea dan Laut Mediterania. Selama berabad-abad, ia telah memainkan peran yang sangat penting dalam perdagangan maritim dunia. Diperkirakan 48.000 kapal melewati selat Turki setiap tahun. Lebih, 3-4 kali lipat dari terusan Suez dan Panama. Setiap hari, lebih dari 3 juta barel minyak mentah diangkut melalui sini. Di antaranya, hingga 38% berasal dari Rusia. Karena itu, jika kawasan selat itu bermasalah, negara yang paling menderita adalah Rusia. Berkat kesibukan selat, Istanbul menjadi kota terbesar di Turki, menyumbang lebih dari 60% dari total nilai impor dan ekspor, dan lebih dari sepertiga dari PDB negara itu. Tidak hanya penting bagi pembangunan ekonomi negara, posisi Turki juga sangat penting dalam urusan politik dan militer. Mengendalikan selat, seperti memiliki kekuatan tertinggi. Dapat mengizinkan atau mencegah kapal perang negara lain lewat. Namun, sulit bagi Turki untuk menggunakan kekuasaan, karena akan segera menghadapi gejolak, jika tidak menyenangkan negara-negara besar. Sementara Rusia berusaha meningkatkan kekuatan militernya, untuk melindungi kepentingan ekonominya, di kawasan Laut Hitam. AS juga meningkatkan kehadirannya untuk menahan pertumbuhan itu. Jadi daerah selat telah menjadi pusat ketegangan, selama bertahun-tahun. Kesulitan bagi Turki adalah bagaimana bermain dengan Rusia, dan pada saat yang sama bermain dengan AS dan NATO. Karena keduanya membawa manfaat yang besar. Begitu keseimbangannya hilang, Turki akan segera jatuh, dan masa depan negara itu akan kabur. Selain itu, Turki adalah negara muslim modern dan moderat. Memainkan peran besar sebagai pemimpin, mediator, dan pembaru kebijakan luar negeri, dunia muslim dan barat. Meskipun mendapat manfaat besar dari lokasinya yang utama, Turki secara teratur menghadapi masalah keamanan di wilayah tersebut. Fakta bahwa negara lain memiliki hak untuk mengirim kapal perang melalui selat dapat mengancam keselamatan negara. Oleh karena itu, selama ini Turki selalu berusaha mengembangkan kekuatan militernya. Ini adalah salah satu pembelanja pertahanan terbesar di kawasan ini. Dengan 19 miliar dolar pada tahun 2020. Mereka mampu memproduksi hampir semua hal, mulai dari tank hingga suku cadang untuk pesawat tempur, kapal selam dan kapal perang hingga senjata kecil, rudal, hingga peralatan elektronik atau pertahanan. Turki memiliki sekitar 2.622 tank, 8.777 kendaraan lapis baja, 438 peluncur roket, 206 pesawat tempur, 100 helikopter serang, 12 kapal selam dan 16 kapal perusak, dilengkapi dengan baik. Di antaranya, banyak suku cadang yang didatangkan dari Eropa, terutama dari Jerman. Saat ini, jumlah total personel militer Turki adalah 735.000. Para prajurit dilatih oleh NATO, dan mereka juga terlatih seperti tentara Amerika. Jika mengecualikan senjata nuklir, singkatnya, militer Turki adalah tentara terkuat kedua, setelah Iran, di Timur Tengah dan negara-negara Muslim. Dan merupakan militer terkuat kelima di NATO, dan ke-11 di dunia. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.